Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A10 ingin menjelaskan hasil proyek kami yaitu tentang sistem manajemen proyek yang beranggotakan Saya Muhammad Haris Setiawan dengan PM 2217 05 1039. Saya Muhammad Fahri dengan NPM 2217051104. dan saya Muhammad Pandu Dwi Putra dengan NPM 2257051010. Dan di sini untuk studi kasusnya ada sistem manajemen proyek. Itu sistem manajemen proyek dirancang untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek, mencakup penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan dengan melibatkan beberapa entitas utama seperti proyek, tim, tugas, dan jadwal. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan solusi terpadu bagi tim proyek. Proses manajemen proyek. Pertama-tama, tim proyek menggunakan sistem ini untuk membuat proyek baru. Entitas proyek mencatat informasi penting mengenai proyek tersebut, termasuk tujuan, tenggat waktu, dan anggaran. Setelah proyek dibuat, tim dapat menambahkan anggota dan mengalokasikan tugas melalui entitas tim dan tugas. Penjadwalan dan alokasi sumber daya. Sistem manajemen proyek memungkinkan penjadwalan tugas secara efisien dengan mengintegrasikan kalender dan waktu pelaksanaan. Tim dapat dengan mudah melihat jadwal tugas masing-masing dan mengelola alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa setiap tugas mendapatkan perhatian yang cukup. Lalu ada pelacakan kemajuan. Selama pelaksanaan proyek, sistem ini memberikan fasilitas untuk melacak kemajuan setiap tugas. Tim dapat memperbarui status tugas, menandai tugas yang sudah selesai, dan memberikan notifikasi jika ada keterlambatan. Entitas jadwal memainkan peran penting dalam menyajikan informasi visual mengenai perkembangan proyek. Terus di sini ada sistem request-nya, yaitu ada project sponsor, lalu ada business need, yaitu berdasarkan upaya, lalu selanjutnya ada business requirement, ada non-fungsionalnya kinerja dan keamanan, lalu yang fungsionalnya pendaftaran proyek, manajemen tim, dan entitas jadwal. Di sini business value-nya ada meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas hasil proyek, meningkatkan transparansi dan kolaborasi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan, reputasi organisasi yang lebih baik, peningkatan ketahanan bisnis. Lalu ini ada special issue atau constraint-nya. Nah, selanjutnya ada requirement definition. Ini sama seperti yang tadi, ada non-fungsional dan fungsional. Terus selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelas diagram. Di sini kelas diagram terdiri dari kelas proyek, kelas tim, kelas tugas, kelas tim anggota, dan kelas jadwal. Di mana pada kelas proyek terdiri dari ID proyek yang bersifat string dengan tujuan, tenggat waktu, anggaran, dan tipe proyek dengan fungsi tambah tim dan tambah anggota. Pada kelas proyek berelasi pada kelas tim, di mana yang terdiri dari ID tim, nama tim, dan anggota tim dengan fungsi tambah anggota. Selain itu, kelas proyek juga berelasi pada kelas tugas yang terdiri dari ID tugas, deskripsi, status, dan jadwal. Pada kelas tugas ini memiliki fungsi seperti update status, jadwal memulai, dan jadwal selesai. Yang berelasi pada kelas jadwal yang terdiri dari ID jadwal, waktu, dan alokasi sumber daya dengan fungsi update jadwal. Dan yang terakhir itu ada kelas tim anggota yang terdiri dari ID anggota, nama anggota, dan peran yang terdiri dari fungsi status tim seperti aktif atau tidak aktif. Selanjutnya di sini ada 5 entitas utama, di mana pada entitas proyek terdiri dari ID proyek yang bersifat integer, nama proyek yang bersifat varchar, tujuan varchar, dan tenggat waktu dan anggaran yang bersifat integer yang berelasi pada entity tugas dengan atribut ID tugas yang bersifat integer, nama tugas bersifat varchar, ID proyek, dan ID jadwal yang bersifat integer. Selanjutnya ada entitas jadwal. Di sini entitas jadwal
memiliki terdiri dari atribut ID jadwal, waktu penelusuran, dan ID tugas yang merupakan foreign key dari entitas jadwal. Selanjutnya ada entitas tim yang terdiri dari ID tim dan nama tim, dan ada ID proyek yang merupakan foreign key dari proyek. Selanjutnya anggota tim yang terdiri dari atribut ID anggota dan nama anggota yang merupakan dan ID tim yang merupakan foreign key dari entitas tim, di mana pada entitas tersebut masing-masing berelasi dengan one to many. Selanjutnya ada diagram activity pada halaman login atau daftar akun. Yang pertama yaitu pengguna memilih daftar atau login akun. Jika memilih daftar, maka sistem akan menampilkan halaman daftar akun. Selanjutnya pengguna mengisi biodata dan membuat password. Selanjutnya konfirmasi atau batal. Jika konfirmasi, maka akan menampilkan halaman awal. Dan jika memilih login, maka pengguna akan mengisi password dan sistem akan menampilkan halaman awal. Selanjutnya pada diagram activity membuat project baru, di mana yang pertama pengguna yaitu membuat project baru. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman untuk menambahkan project, dan pengguna mengisi data-data proyek yang ingin ditambahkan, dan lalu sistem akan menampilkan halaman konfirmasi. Jika pengguna memilih konfirmasi, maka akan selesai, tetapi jika batal maka akan kembali ke awal. Selanjutnya ada diagram activity mengelola tugas atau mengecek kemajuan proyek, yaitu pengguna yang pertama memilih mengelola tugas atau mengecek kemajuan proyek. Jika mengecek kemajuan proyek, maka akan sistem menampilkan persentase perkembangan proyek dan selesai. Jika pengguna memilih mengelola tugas, maka sistem akan menampilkan halaman tugas dan pengguna mengkonfirmasi tugas sesuai deadline. Selanjutnya ada diagram activity daftar atau login akun manajer proyek. Di sini kurang lebih sama seperti tadi, yaitu memilih daftar atau login sebagai manajer. Selanjutnya memasukkan daftar atau login akun. Jika daftar, maka akan menampilkan halaman daftar akun dan pengguna mengisi biodata, lalu membuat password dan selesai. Jika memilih login, maka akan mengisi password dan langsung masuk ke halaman awal. Berikutnya ada diagram activity mengelola anggota tim atau monitoring jadwal. Jika pengguna memilih monitoring jadwal, maka akan menampilkan jadwal dan pengguna mengatur jadwal. Tapi jika mengelola anggota, maka sistem akan menampilkan daftar anggota, lalu pengguna menambahkan atau mengurangi anggota. Jika mengurangi, maka pengguna memilih anggota dan sistem menampilkan halaman konfirmasi. Maka jika memilih konfirmasi, maka selesai, tapi jika batal, maka kembali ke halaman yang sebelumnya. Selanjutnya ada menambah anggota. Jika pengguna memilih menambah anggota, maka sistem akan menampilkan halaman untuk mengisi biodata. Selanjutnya pengguna mengisi biodata anggota dan konfirmasi atau batal. Jika konfirmasi maka selesai, dan jika batal maka kembali ke halaman awal. Selanjutnya yaitu diagram activity mengelola data. Yang pertama pengguna mengelola data, maka sistem menampilkan data-data proyek, lalu mengedit data proyek, dan maka sistem akan menampilkan data-data yang telah diedit. Selanjutnya konfirmasi atau batal. Jika konfirmasi maka selesai. Selanjutnya ada user interface. Di sini ada
login akun dan yang harus berisi email dan password, terus login. Kalau belum daftar akun, maka daftar di sini. Dua teks file lama ini itu. Di sini ada registrasi now yang ada 4 text file yang harus diisi nama, email, password, dan role-nya. Terus klik daftar. Selanjutnya ini ada dashboard yang berisi ada 4 macam, yaitu create project, notifikasi pesan, manage stage, dan manage project. Selanjutnya ada create project, kita membuat proyeknya. Ada 4 text file yang berisi nama proyeknya, tujuan proyeknya, dan deadline, tanggal waktunya, serta anggaran, masukkan jumlah anggaran, dan save. Di sini ada list proyek berisi text file ya. Tabel view Iya, tabel view sama 2 button. sama 2 button, dashboard, dan menambah proyek. Ini ada flyer proyek selanjutnya yang berisi dan berisi 9 text file dan tabel view yang berisi ID proyek, nama proyek, tujuan, tenggat waktu, anggarannya, status, set tujuan baru, set tenggat waktu baru, masukkan anggaran baru, kita belum atau sudah progres selesai. Jadi di bawahnya ada update dan delete, menghapus dan menambahkan. Serta di bawahnya ada table view. Jika tidak ada pesan, maka muncul notifikasi pesan. Tidak ada pesan, notifikasi. Ini manage teksnya ada 4 text file yang berisi titel, judul, catatannya, status, dan upload bukti yang berisi file. Jadi untuk menambahkannya memilih update, dan untuk menghapus teksnya memilih delete text. Serta ada total tugas label, tugas on process label, tugas selesai label, dan tugas terlambat label. Dan di bawahnya ada daftar tugas isi label view. Ini juga kurang lebih sama, tapi bedanya belum ada total tugas, ini total tugasnya sama ya ada, belum ada infonya dari total tugas, total on progress label, tugas selesai atau tugas terlambatnya. Ini hanya untuk bisa update aja. Akhirnya jika sudah selesai, maka akan muncul teks sukses. Ini untuk membuat timnya, jadi ada 4 tabel teks yang berisi nama proyek, nama tim, tujuan tim, dan penambahan anggota. Jika untuk menambahkan anggota, maka ada tabel tambahkan tim. Di bawahnya ada table view yang berisi nama, email, dan role. Ini untuk mengelola timnya, dan ada 4 tabel, 4 text view yang berisi ID proyek, nama tim, anggota, tujuan tim, dan sebelahnya
ada untuk menambahkan teksnya. Di sini ada label view yang berisi ID proyek, nama tim, anggota tim, dan tujuan tim. Ini jadi untuk running programnya. Yang pertama akan muncul login akun. Jika sudah ada akun, langsung login. Oh, ini untuk halaman utamanya atau home-nya. Ada 4 pilihan. Jika pilih create project, akan muncul ya ada bagian create project. Ini ada nama, tujuan, deadline, serta anggaran. Contoh. Buat aja pembangunan rumah apa-apa. Tujuannya membangun rumah. Bisnis. Deadline-nya 23 04 ternyata terus di sini lanjut ada list proyek. Coba balik. Ini udah nyambung. Lanjut aja kali ya. Ini lalu ada notifikasi pesan. Ini karena tidak ada pesan. belum ada notifikasi pesan, jadi masih tidak ada pesan notifikasi. Ini lanjut ke manage task. Lalu ini ada manage task yang isinya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Karena di sini belum diisi apa-apa, jadi masih kosong. Terus yang terakhir ada manage project. Nah, ini fungsinya untuk update, misalnya statusnya sudah selesai atau anggarannya mau ditambah atau dikurangi, atau tenggatnya mau diperpanjang atau berkurang. Tujuannya, nama proyek serta ID. Dan juga bisa menghapus Data. proyek yang ada. Nah, ini ada kelola tim. Ini untuk karena ini masih pada kosong, jadi ada bisa diisi lewat sini. Ada dari ID, nama tim, anggota, serta tujuan. Lalu di sini ada membuat tim. Ini yang pertama nama proyeknya apa, lalu untuk nama timnya apa, tujuan timnya, serta tambahkan anggota-anggotanya. Lalu yang terakhir ada kembali lagi ke create buat proyek seperti yang awal tadi. Tutupnya kali. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.